Jadi bagaimana maksudnya? Kenapa harus dikorbankan, harus disembelih binatang ternak ini? Yang dimaksud manusia semuanya harus mampu menaklukkan yang namanya hawa nafsu. Sifat kebinatangan ini harus ditundukkan, ditaklukkan setakluk-takluknya, yaitu dengan disembelih. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tasyakur. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan ini Majelis Syakuran Darul Muttaqin akan membahas satu topik yang sudah lazim, yaitu ibadah kurban. Suatu kelaziman bagi umat Islam, khususnya di Indonesia. Acara yang namanya Idul Kurban atau Idul Adha tidak terlepas dari persoalan yang namanya kurban. Kurban di sini adalah penyembelihan binatang ternak, di antaranya sapi, kerbau, unta, kambing, dan sejenisnya. Itu merupakan media kurban berupa binatang ternak. Kenapa media kurban itu menggunakan binatang ternak yang lazim berkaki 4 dan cukup besar? Artinya tidak habis jika binatang itu dimakan oleh seseorang, karena binatang ternak ini cukup besar, seperti unta, sapi, kerbau. Yang paling kecil adalah domba atau kambing. Ini perlu kita bahas. Kenapa kok pakai binatang ternak yang seperti itu? Nah, sekarang kita kembali kepada istilah kurban. Istilah kurban ini bahasa Arab yang asal katanya dari qorobah, mendekat, menjadi kurbanan. Jadi kurban itu adalah punya arti bahasa mendekat. Artinya mendekat di sini adalah kepada Allah. Sebetulnya bahasa kurban ini bisa berlaku kepada semua bentuk amaliyah apapun.
Kalau dilihat dari aspek hakikat, istilah kurban ini mestinya berlaku untuk semua amaliyah, baik amaliyah mahdhah maupun ghairul mahdhah. Semuanya itu dalam rangka untuk mendekat kepada Allah. Ibadah sholat itu juga dalam rangka untuk mendekat kepada Allah. Ibadah haji justru haji itu menuju kepada Allah. Bersedekah apapun bentuknya, berzakat juga berpuasa, itu pun dalam rangka bagaimana manusia ini mampu mendekat kepada Allah. Qaribun, kurbanan, semuanya bermakna kurban. Tapi dalam syariat, arti kurban ini langsung dikaitkan dengan penyembelihan binatang ternak. Di sini bedanya logika hakikat, logika nubuwah dengan logika syariat. Jadi pengertian kurban itu semua ibadah, semua amaliyah apapun bentuknya untuk kebaikan dalam rangka melaksanakan perintah Allah maupun menjauhi larangan Allah, itu bermakna kurban. Ini aspek hakikat seperti itu. Nah, jadi sekarang kembali kepada syariat dulu. Ibadah kurban ini dilihat dari aspek kronologis sejarah. Sebetulnya sejarahnya itu dimulai dari peristiwa Qabil dan Habil. Jadi sangat awal sekali adanya manusia. Nabi Adam punya anak Qabil dan Habil. Peristiwa Qabil dan Habil itulah dimulai adanya korban itu. Setelah itu peristiwa korban ini sejarahnya terjadi pada Nabi Ibrahim, di mana Nabi Ibrahim oleh Allah diperintah untuk menyembelih putra kesayangannya, yaitu Ismail. Rata-rata anak yang diperintah untuk disembelih dari Nabi Ibrahim itu adalah Ismail, tapi sebagian ada yang berpendapat Ishak. Persoalan itu tidak menjadi bahasan kita. Yang kita bahas adalah peristiwanya, kejadiannya, di mana Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk menyembelih putra sematawayangnya untuk dijadikan korban. Apa alasannya? Kok ada seorang manusia sebagai orang tua mengorbankan menyembelih anaknya? Ini secara logika syariat, logika awam, ini sangatlah tidak logis. Tapi ini merupakan rencana Allah untuk dijadikan suatu pelajaran bagi umat setelahnya. Jadi yang paling tahu persoalan ini adalah Allah. Ternyata peristiwa penyembelihan itu tidak terjadi. Justru Ismail mau disembelih berganti dengan seekor domba yang cukup besar.
Justru Ismailnya bergendong ke Nabi Ibrahim. Sebelum itu ada apa? Kok Nabi Ibrahim disuruh mengorbankan putranya? Ini merupakan pelajaran yang harus kita perhatikan. Ada apa di situ? Pelajaran ini adalah untuk umat setelah Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim terbesit cinta terhadap Ismail. Padahal Nabi Ibrahim sudah betul-betul bertauhid. Tidak ada yang dicintai selain satu-satunya adalah Allah. Kenapa Ibrahim kok cinta Allah juga cinta selain Allah terhadap anak? Maka pelajaran ini tidak boleh terjadi kepada umat yang betul-betul bertauhid kepada Allah. Jadi siapapun orang tua itu, cinta itu adalah kepada Sang Kholik, yaitu Allah. Kalau sudah cinta kepada Allah, sandarannya kepada yang lain itu dikarenakan cinta kepada Allah. Jadi cinta kepada anak itu betul-betul sayang terhadap anak itu karena perintah Allah. Kalau tidak karena Allah, tidak boleh. Itu yang diperbolehkan untuk sayang, untuk penuh perhatian terhadap anak, itu namanya amanah. Perintah Allah terhadap orang tua itu menyayangi, mengasihi terhadap anak. Begitu juga anak terhadap orang tua, bukan karena jasa orang tua, bukan karena balas jasa terhadap orang tua, anak itu mencintai orang tua, akan tetapi itu karena Allah. Perintah Allah, karena Allah, anak wajib hukumnya memuliakan, menghargai, mengasihi, merawat, dan lain sebagainya terhadap kedua orang tuanya. Itu yang dibenarkan menurut logika hakikat. Itu makna dari ibadah kurban. Sekarang kembali kepada upacara daripada ibadah kurban itu menyembelih binatang ternak. Yang mana binatang ternak ini tidak dibuang setelah disembelih, tapi untuk dimakan, baik bagi dirinya, untuk orang fakir, dan juga untuk orang yang tidak fakir. Sekarang apa makna dari binatang? Binatang ternak itu menurut logika hakikat, logika nubuwah adalah hawa nafsu. Jadi dalam diri manusia ini ada sifat binatang. Nah, di sini disebut binatang ternak. Bahimatil an'am. An'am itu adalah ternak. Bahimah itu adalah binatang. Jadi di sini menyebut binatang ternak. Binatang ternak tersebut yaitu berupa unta, sapi, kerbau, kambing, domba. Lah binatang ternak ini bagi manusia banyak sekali nilai
manfaat, nilai maslahatnya, baik itu untuk kendaraan maupun untuk diambil air susunya dan juga dimakan dagingnya. Dan binatang ternak yang disebut itu adalah sangatlah menarik. Manusia sangatlah menyenangi dan juga besar. Jadi bisa jadi manusia ini cukup tertarik, bisa jadi sangat mencintai terhadap binatang ternak yang besar ini. Itu yang pertama. Bisa jadi manusia ini sangat tidak mau untuk disembelih. Beda dengan binatang yang kecil-kecil. Karena di samping itu kalau dijual mungkin harganya mahal. Disitulah dimungkinkan untuk manusia ini sangat cenderung bisa jadi menarik. Ini digambarkan sebagai nafsu. Jadi bagaimana maksudnya? Kenapa harus dikorbankan, harus disembelih binatang ternak ini? Yang dimaksud manusia semuanya harus mampu menaklukkan yang namanya hawa nafsu. Sifat kebinatangan ini harus ditundukkan, ditaklukkan setakluk-takluknya, yaitu dengan disembelih dan tidak boleh dibuang. Maksudnya itu dagingnya dimakan. Itu merupakan suatu simbol bahwa dengan disembelihnya hawa nafsu oleh manusia ini, oleh jiwa itu, maka jiwa betul-betul mampu menaklukkan hawa nafsu. Tapi jangan dibuang sama sekali. Nafsu itu dimakan. Maksudnya bahwa dalam diri manusia yang namanya nafsu tidak boleh dihapus, tapi ditundukkan, ditaklukkan setakluk-takluknya. Jika kalau sudah jiwa menaklukkan nafsu, berarti manusia ini sudah betul-betul menjadi manusia yang seutuhnya. Maksudnya betul-betul merdeka. Maksudnya manusia ini sudah betul-betul jiwa ini sebagai penguasa. Dalam diri ini adalah jiwa sebagai imam, sebagai penguasa. Jadi yang namanya nafsu, yang namanya binatang ternak tidak hanya ditunggangi, tidak hanya dimanfaatkan, diambil maslahatnya, nilai manfaatnya, tapi bisa disembelih, ditaklukkan, ditundukkan setunduk-tunduknya. Berarti jiwa manusia ini sudah betul-betul merdeka, bebas dari penjajahan hawa nafsu. Jika tidak, akan menjadi sebaliknya. Justru jiwa manusia ini akan ditunggangi oleh yang namanya binatang ternak itu. Maksudnya bisa jadi jiwa manusia ini ditunggangi oleh nafsu. Kalau sudah demikian jadinya bahwa jiwa manusia ini sudah betul-betul terjajah dan imamnya bukan jiwa lagi,
Tapi yang jadi imam, jadi pemimpin, jadi penguasa adalah hawa nafsu. Rusaklah manusia ini. Maka gagal menjadi manusia. Orang yang betul-betul mampu menaklukkan hawa nafsu, orang tersebut sudah betul-betul menjadi hamba Allah, khalifah Allah di muka bumi. Itu pandangan logika hakikat persoalan kurban yang dikaitkan dengan binatang ternak. Jadi peristiwa penyembelihan korban ini menurut logika hakikat merupakan simbol. Hanyalah sebagai simbol, bukan yang sebenarnya, bukan yang muhkamat. Tapi penyembelihan binatang ternak itu berapapun jumlahnya, sebesar apapun binatang yang disembelih, itu merupakan mutasyabbihat, simbol saja. Hakikatnya bukanlah yang mutasabbihat, tapi yang muhkamat. Lah, ayat ini tertera di surat Al-Hajj ayat 37, gambaran tentang penjelasan bahwa penyembelihan binatang ternak ini merupakan ayat mutasyabbihat, hanya simbol. Muhkamatnya bukanlah penyembelihan binatang ternak. Tapi tadi yang saya sebutkan itu jiwa manusia telah mampu menaklukkan hawa nafsunya. Ayat 37 surat Al-Hajj berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum walitukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Jelas ayatnya. Daging hewan itu, darah hewan itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Daging dan darah sekali-kali tidak sampai kepada Allah. Sebesar apapun binatang ternak yang disembelih, jumlahnya berapapun, habis semua, disembelih semua di muka bumi ini, binatang ternak dikurbankan oleh umat Islam, tidak sampai kepada Allah. Daging dan darahnya, apalagi kulitnya, apalagi bulunya, tidak sampai. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Ternyata yang sampai itu adalah nilainya. Maksudnya itu harus bernilai takwa. Mendekat kepada Allah, taqarrub kepada Allah, apapun bentuknya, baik sholat, baik puasa, baik haji, baik sedekah, apapun, katanya hakikat itu semua sekali-kali tidak sampai kepada Allah. Yang sampai kepada Allah adalah nilai.
Walakin yanaluhut taqwa minkum. Semua ibadah itu tiada lain, tujuannya adalah mendekat kepada Allah, yaitu takwa kepada Allah. Itu namanya kurban. Jadi yang dimaksud dengan kurban mendekat sama Allah itu bermakna takwa. Amalan apapun, ibadah apapun, kalau tidak mencapai nilai yang disebut dengan takwa kepada Allah, katanya ayat tersebut, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Tidak sampai apapun, harta segunung emas, segunung apapun, kalau tidak menjadi manusia tersebut makin takwa kepada Allah, maka semua amal tersebut tidak bernilai apapun. Maksudnya tidak sampai kepada Allah. Ya, soal sampai kepada manusia, dipuji oleh manusia, dihargai oleh manusia, ya itu katanya Allah, ke saya tidak sampai. Jadi saya cukup mengutip satu ayat. Ayat yang lain itu adalah termasuk surat Al-Kautsar. Jadi kaitannya ibadah kurban ini itu dikaitkan dengan sholat dalam surat Al-Kautsar. Inna a'toina kal kausar. Allah mengatakan, sesungguhnya aku sudah memberikan kenikmatan yang tidak bisa dihitung jumlahnya. Di Al-Kautsar ini tidak bisa dihitung, kenikmatan yang luar biasa dari Allah. Maka fasholli li rabbika wanhar, dikaitkan dengan kurban. Jadi para mufassir mengartikan wanhar itu adalah berkurban. Para mufassir banyak sekali wanhar itu adalah penyembelihan binatang ternak, kurban. Jadi jika sudah betul-betul manusia ini menyadari bahwa kenikmatan Allah yang tidak terhingga jumlahnya, maka fasholli, sholat, sambung kepada Allah. Li rabbika, kesambungan itu lillahi, karena Robnya kamu. Kesambungannya sholat ini adalah lillahi. Dikaitkan dengan wanhar, orang yang mampu sholat, orang yang mampu nyambung kepada Allah, tentunya orang tersebut sudah betul-betul mampu menaklukkan hawa nafsunya. Wanhar itu betul-betul disembelih, dipotong sifat-sifat kebinatangannya. Betul-betul sudah mampu memotong hubbud dunya. Itu namanya wanhar. Fa inna syani'aka huwal abtar. Di orang yang tidak seperti itu, apalagi orang yang sebaliknya dari fasholli li rabbika wanhar, itu disebut abtar, putus dari rahmat Allah. Maksudnya tidak bersambung, tidak menyambung dengan Allah. Itu namanya abtar. Ini menurut saya poin daripada ibadah
kurban. Sekali lagi, bentuk ibadah apapun yang mana ibadah ini menuju kepada Allah, mendekat kepada Allah, itu bermakna kurban. Saya katakan tadi, kata korobah itu menjadi yaqrabu kurbanan, yaitu mendekat. Semua ibadah apapun, bentuk dzikir, bentuk wirid, bentuk ibadah sedekah dan lain sebagainya, itu dalam rangka menuju Allah, kepada Allah. Itu namanya kurbanan. Semuanya menuju kepada Allah, karena semua ini adalah dari Allah, dikembalikan kepada Allah. Itulah istilah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kurban itu ternyata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kurban. Lah orang-orang syariat mengartikan korban itu secara sempit. Artinya sampai berlomba-lomba untuk melakukan penyembelihan binatang ternak yang macamnya diantaranya sapi, kerbau, unta, kambing, domba, dan lain sebagainya. Padahal itu semua merupakan simbol-simbol. Hakikatnya manusia harus mampu memutus sifat kebinatangan, baik itu yang bersifat bodoh, baik yang bersifat syahwat, baik yang bersifat tamak rakus dan tidak tahu diri. Itu harus diputus. Itu namanya penyembelihan binatang ternak. Sapinya dihabisin semua, kambingnya habis beratus-ratus kambing, beratus-ratus sapi, tapi sifat kebinatangan dalam dirinya tidak pernah disembelih. Lah ini akhirnya agama ini hanyalah dimaknai simbol-simbol. Agama Islam akhirnya itu hanyalah upacara-upacara. Ayat tadi sudah diperjelas, dipertegas oleh Allah. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Ingat ayat ini. Jelas Allah menegaskan tidak sampai semua itu, yang simbol-simbol itu. Tapi yang sampai adalah yang betul-betul nilai, makna, hakikat. Inilah yang perlu dicermati oleh para kiai, para ustaz, para alim, para ulama. Jangan sampai umat Islam ini hanyalah mengamalkan ibadah-ibadah agamanya itu hanya bungkusnya saja, hanya casingnya saja. Untuk apa? Kalau sampai ibadah agama Islam ini hanyalah tubuhnya saja, bungkusnya saja, tidak ada ruhnya, maka tidak mustahil akhirnya agama kita ini adalah agama yang tanpa ruh.
Agama yang tanpa ruh berarti agamanya mati. Kalau agamanya mati, efek dan akibatnya akan bangkai ini akan busuk dan di mana-mana akan ribut. Di mana-mana akan terjadi kekacauan, baik antar sesama agama maupun dengan lain agama, lain keyakinan. Karena agamanya tanpa ruh, hanya tubuh saja, itu namanya bangkai. Akan terjadi di mana-mana menjadi keributan, menjadi bencana. Bisa-bisa sesama umat Islam akan menjadi peperangan. Ini dikarenakan agamanya tidak ada ruhnya. Saya kira sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.